Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Ananda Putri Wirawan, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Teori Komunikasi tahun 2022. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai teori semiotik, speak act teori, dan terakhir Frankfurt School. Yang pertama itu terdapat materi teori semiotik. Semiotik. Nah, semiotik itu teori semiotik yaitu suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji data dengan tujuan menafsirkan tanda-tanda verbal dan nonverbal. Terdapat 3 elemen penting. Yang pertama, tanda. Mengacu pada objek, tanpa tanda sebuah objek tidak akan pernah dijelaskan. Hubungan antara tanda dan objek bersifat arbitrer. Kedua, kode. Sistem di mana tanda itu bisa dipahami. Tanpa kode, sebuah tanda tidak akan dikenali. Yang ketiga adalah kultur, di mana tanda dan kode beroperasi. Kultur inilah yang membuat kesepakatan atas tanda dan kode. Tanpa kesepakatan, sebuah tanda tidak akan berfungsi. Teori semiotik. Yang pertama ada segitiga makna atau triangle of meaning dari C.S. Peirce. Sebuah tanda adalah sesuatu yang mengacu pada sesuatu di luar tanda itu sendiri yang disebut sebagai objek dan dipahami oleh seseorang, sehingga akan memiliki efek di mana benak seseorang yang menerima tanda tersebut. Efek ini disebut sebagai interpretan. Hubungan antara 3 elemen tersebut yaitu tanda, objek, dan interpretan. Selanjutnya, ada 3 jenis tanda menurut Peirce, yaitu icon, indeks, dan simbol. Icon adalah suatu tanda yang secara fisik menggantikan objek yang menjadi acuannya. Yang kedua ada indeks, yaitu suatu tanda yang menjadi indikasi objek tertentu. Yang ketiga simbol, yaitu suatu tanda yang disepakati secara arbitrer untuk menjelaskan objek tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu segitiga semiotik dari Ogden dan Rickards. Nah, tanda yang dimaksud oleh Peirce dalam segitiga Ogden dan Rickards diistilahkan sebagai simbol, sementara objek diistilahkan sebagai referen, sedangkan interpretan disebut sebagai reference. Segitiga Ogden-Rickards memiliki garis putus-putus yang menggambarkan relasi yang terputus antara tanda dengan objek dalam istilah Peirce. Sementara relasi antara tanda dan interpretan relasi antara tanda dan interpretan dan objek adalah relasi yang bersifat sebab dan akibat. Sebagai contoh antara kata kursi dan benda, tidak ada hubungannya bersifat arbitrer. Jika kita mendengar seseorang menyebut kata kursi atau simbol, maka pikiran kita itu akan diarahkan pada pemahaman kursi adalah tempat untuk duduk yang nyaman. Yang selanjutnya, pikiran kita akan mengacu pada referen. Yang terakhir, yang ketiga ada sistem penandaan dari Ferdinand de Saussure. Menurut Saussure, tanda dibagi menjadi 2, yaitu penanda dan petanda. Penanda adalah penampakan fisik dari tanda. Apa yang dimaksud penanda menurut Saussure adalah apa yang dimaksud sebagai tanda oleh Peirce. Contoh penanda adalah tulisan atau kata kucing, sedangkan petanda adalah konsep yang terbangun di benak penerima tanda. Yang dimaksud petanda oleh Saussure sama dengan pengertian interpretan dalam penjelasan Peirce. Jika penanda adalah kata kucing, maka petanda adalah binatang berkaki 4, berbulu, dan menggemaskan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai speech act theory. Speech act theory ini terdapat author. Yang pertama itu John L. Austin, teorinya speech act theory 1962. Nah, menurut Austin, latar belakang teori ini tuh hendak melawan pemikiran positivisme logis yang mengatakan bahwa sebuah ucapan bermakna sejauh mendeskripsikan keadaan faktual dan berhubungan dengan realitas.
Mengucapkan sebuah kalimat bukan sekedar mendeskripsikan, tapi juga melakukan tindakan. Ketika ucapan telah dilakukan, maka kewajiban moral berbicara untuk melakukan apa yang dikatakan. Proses komunikasi keseharian menurut Austin dapat mempengaruhi pendengar dan mengubah realitas sosial. Di dalam bahasa dan ucapan ada relasi kuasa, moralitas, ada pengalaman subjektif, bukan sekedar knowledge dan statement yang dapat diverifikasi secara faktual. Teori ini tuh memahami bagaimana manusia menyempurnakan berbagai hal dengan kata-katanya. Makna dari tindakan berbicara atau speech act ini adalah mempengaruhi. Speech act adalah ungkapan yang melayani fungsi dari komunikasi dengan banyak artian luas seperti ingin menunjukkan keramahan dan lain-lain. Beberapa tindakan speech act dalam kehidupan sehari-hari itu seperti menyapa, meminta maaf, meminta, komplain, mengatakan perasaan, dan lain sebagainya. Nah, speech act ini tuh sangat berkaitan dengan budaya. Maka dari itu kenapa speech act ini termasuk dari paradigma interpretif. Salah satu karakteristik dari speech act ini adalah pendengar tuh memahami apa yang dimaksud oleh pembicara. Selanjutnya ada pemikiran menurut John L. Austin. Yang pertama yaitu konstatif untuk menjelaskan dan mendeskripsikan fakta objektif. Selanjutnya, ucapan yang digunakan untuk mendeskripsikan fakta dan realitas, dan ucapan mengandung informasi yang dapat diverifikasi kebenarannya. Selanjutnya yang kedua itu performatif. Tidak hanya mendeskripsikan realitas, namun juga mengubah realitas sosial ketika mendeskripsikannya. Yang kedua yaitu melakukan tindakan atau performa. Selanjutnya ada jenis ucapan. Ada 3 jenis ucapan. Yang pertama yaitu locutionary act, yaitu tindakan mengatakan sesuatu melalui kata dan referensi yang jelas sehingga memiliki makna tertentu. Yang kedua ada illocutionary act, yaitu ucapannya tidak sekedar bermakna, namun memiliki kekuatan untuk mempengaruhi. Lalu yang terakhir yaitu perlocutionary act, yaitu pendengar benar-benar dipengaruhi atau melakukan apa yang dimaksud oleh penutur. Ada efek psikologis bagi pendengarnya. Selanjutnya dari author John Searle, yang dari pemikiran John Searle. Searle ini percaya bahwa makna dari tindak tutur tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan tidak adanya konteks, atau speak act itu harus berkonteks gitu. Kalimat dalam konteks atau token mengekspresikan proposisi. Nah, konsep menurut Searle itu yaitu tindakan bicara atau tindakan ilokusinya yaitu unit dasar bahasa. Nah, tindak ujaran itu seperti pengucapan termasuk intonasi, pengucapan suatu kalimat untuk mengungkapkan sesuatu, menggunakan tindak ujaran untuk membangkitkan tanggapan, dan ada konsekuensinya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi Frankfurt School. Frankfurt School ini merujuk pada sekelompok pemikiran berhaluan Marxisme yang tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Fokus penelitian yang dikaji dan dicoba diselidiki adalah masalah-masalah sosial. Salah satunya seperti sejarah gerakan kaum buruh yang terilhami oleh pemikiran Marxisme. Selanjutnya terdapat teori kritis Frankfurt School. Lahir dari berbagai kritik terhadap pemikiran Karl Marx. Yang kedua, sebuah teori sosial yang berorientasi untuk mengkritisi dan mengubah masyarakat secara keseluruhan. Berbeda halnya dengan teori tradisional yang hanya bertujuan untuk menjelaskan atau memahami suatu hal. Yang ketiga, tidak hanya berfokus pada benar salahnya suatu fakta atau realitas sosial di dalam masyarakat, namun melakukan visi
emansipatorisnya. Lalu yang terakhir, berupaya untuk mengembalikan otonomi subjek, yakni membebaskan manusia dari hegemoni struktural yang bersifat menindas, dengan cara membangun perspektif dan kesadaran kritis masyarakat tentang bagaimana kepercayaan ideologis masyarakat telah membentuk realitas sosial tersebut. Selanjutnya ada karakteristik teori kritis. Teori kritis selalu mengambil peran untuk curiga dan kritis terhadap kemampuan masyarakat atau realitas yang ada. Teori kritis selalu menempatkan realitas sosial dalam konteks historisnya. Yang ketiga, teori kritis tidak memisahkan antara teori dan praksis. Terdapat asumsi dasar teori kritis. Yang pertama, pada dasarnya manusia memiliki otonomi dan kebebasan. Yang kedua, sikap netralitas dalam konsepsi ilmu pengetahuan yang disusun teori tradisional atau positivisme dalam konsep keilmuan kegiatan ilmiah adalah sesuatu yang semu. Lalu yang ketiga, teori kritis menolak pandangan tentang eksistensi realitas yang dipersepsikan oleh teori tradisional atau positivisme. Dan terakhir, perkembangan sejarah masyarakat dipandang sebagai pembebasan manusia dari cengkraman alam. Kritik terhadap positivisme. Beberapa kritik dari teori kritis mazhab Frankfurt antara lain, pertama, positivisme cenderung melihat kehidupan sosial sebagai sebuah proses alamiah. Sementara pada teori kritis cenderung memusatkan perhatiannya pada aktivitas manusia. Yang kedua, positivisme menganggap adanya metode ilmiah tunggal yang dapat diberlakukan pada seluruh bidang kajian dan bersifat netral. Yang ketiga, paradigma positivisme memisahkan antara teori dengan praksis manusia. Hal ini disebabkan positivisme bersifat netral terhadap objeknya. Lalu ada kritik terhadap sosiologi. Dari sudut pandang teori kritis, sosiologi tidak mungkin menjadi teori yang emansipatoris dan membawa perubahan bagi masyarakat. Bagi teori kritis, sosiologi dinilai gagal dan tidak berfokus dalam membangun kesadaran di masyarakat, agar masyarakat dapat berdaya dan mampu mempengaruhi sekaligus dapat mengadakan perubahan terhadap realitas yang penuh dengan ketimpangan dan ketidakadilan. Selain itu, kecenderungan sosiologi untuk membahas sebuah fenomena dari sudut makro atau masyarakat dinilai telah mengesampingkan posisi individu dalam dunia sosial. Lalu selanjutnya ada kritik terhadap masyarakat modern. Beberapa kritik dari teori kritis mazhab Frankfurt antara lain yang pertama, masalah adanya kepalsuan, di mana masyarakat modern dianggap cenderung membangun realitas sosial ekonomi yang artifisial dan penuh dengan kepura-puraan, terlebih jika ditransformasikan melalui media kepada khalayak umum. Yang kedua, produk-produk kapitalisme modern dalam berbagai wujudnya telah memanjakan sekaligus membius alam bawah sadar masyarakat. Yang ketiga, teori kritis mazhab Frankfurt memberikan peringatan kepada manusia modern bahwa mereka tengah ditindas atau didominasi oleh kesadaran palsu yang dilanggengkan oleh ideologi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.